rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada oleh teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam program Challenge Politik Talent. Di depan saya sudah ada sosok yang sangat luar biasa dan kita akan segera mengetahuinya siapakah gerangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, alhamdulillah, moga berkembang menjadi pertemuan yang berkah. Amin. Orang pergerakan yang lama, bisa dijelaskan di partai mana, kemudian maksudnya mau kemana gitu? Saya ingat ungkapan Sayyidina Ali bahwa kehancuran itu bukan karena kuatnya kezaliman, tetapi diamnya orang-orang terbaik. Oke, Terbaik akalnya, terbaik akhlaknya, terbaik kolbunya, terbaik lisannya. pun demikian dalam Ya, politik. betul. Saya mendapatkan Garut, amanat provinsi, dari Garut, teman-teman Oke. teman-teman organisasi keagamaan maupun organisasi sosial yang lainnya untuk ikut menjadi bagian dari proses Politik. politik di tingkat nasional Oke, berarti ke DPR RI. ke DPR RI Bersama dari partai? Demokrat. Kenapa Demokrat? Ada beberapa mungkin visi misi terutama nasionalis religius yang dia mengusung sesuatu yang penting bagi bangsa ini, karena seperti dipungkiri bahwa Indonesia adalah mayoritas warga yang beragama. Oke. Dan moral agama di sini adalah tentu umat Islam, sehingga basis iman, basis ibadah, basis akhlak itu harus menjadi bagian penting dari cerita aktivitas hidup manusia, terutama di antaranya dalam berpolitik. Ya, situasi seperti ini dan Anda adalah basically seorang pergerakan, aktivis pergerakan yang sebenarnya tahu persis mana panas mana dinginnya. Anda sudah masuk di situ. Saya setuju dengan ungkapan yang tadi bahwa Sayyidina Ali mengatakan apa yang saya sampaikan, dan saya setuju, dan itu juga sudah menjadi hal yang sangat mudah dipahami oleh banyak orang. Kondisi ini yang tadi itu membutuhkan orang-orang yang dia memang cukup punya mimpi yang terbaik bagi rakyatnya, memerlukan orang-orang yang terbaik untuk menyelamatkan bangsa yang sekarang mulai tergadaikan dengan pasar modal, dengan komborju, dengan para bandar dan sebagainya. Hingga mandat konstitusi itu adalah dia harus mendudukan ulang negara ini sebagai pelayan rakyat. Dengan kehadiran seorang Ibang Nurmanuddin, apa meyakinkan kepada masyarakat? Setan itu dia menggoda sesuai dengan kelas sosial tingkatannya. Semakin tingkatnya tinggi, maka tentu fasilitas dari Allah semakin istimewa. Oke. Surga itu mahal, tapi dia harus diraih dengan susah payah, payah. Karena jalannya memang sulit, dan semakin sulit maka Allah akan semakin sediakan yang terbaik. Oke. Tidak boleh berhenti untuk mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan kolektif, keadilan bersama, kesejahteraan bersama, dan perubahan bersama. Di Kabupaten Garut begitu mengetahui maksud jangan mau, saya mau Ya alhamdulillah, meskipun mereka ada yang kaget tentu, biasa orang yang hidup di jalanan, dengan segala tantangan dan keterbatasannya, tiba-tiba ingin jadi bagian dari sirkulasi kekuasaan negara yang tentu tetangannya itu bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil. Tetapi memang saya hanya satu niatnya, hanya karena Allah, hanya mencari ridha Allah. Semoga di akhir ini ada sesuatu yang bisa diinvestasikan, tidak hanya bagi di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional. Meskipun tentu dengan kemampuan yang sangat terbatas. Melenggang ke kursi DPR RI ini butuh setidaknya mungkin 250.000 lah harus dikoleksi oleh seorang calon ketika tidak ingin susah. Memang lapang kita luas sebenarnya. Garut ini ada Tasik, kota Tasik luas sekali. Tapi permodalan pemetaan di lapangan seperti apa yang sudah dilakukan? Saya itu di lapangan itu sudah biasa dari tahun 89. Minimal ke 4 kabupaten Garut, Tasik, Ciamis, sekarang ada Pangandaran, ada Indramayu, ada Subang, Sumedang, dan tempat-tempat yang lain. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Jadi sebetulnya sosialisasi, konsolidasi itu sudah biasa dilakukan. Dan bukan pertama kali ini. Saya dari dulu ke kampung-kampung cerita. Kalau dulu ke kampung sampai sekarang sebetulnya
Saya ke kampung-kampung pengajian dan sebagainya tidak pernah menceritakan soal tadi tuh. Cok Bu, nomor saya enggak pernah. Saya hanya memberikan tadi. Tapi mereka tahu kalau akhirnya mereka mau tahu ada bahwa keinginan ya. oh ya Ustadz ya. Terus menurut ibu-ibu gimana? Bagus Ustadz karena juga ke depan itu kepersaingan di regulasi itu begitu ketat. Ketat ya. Karena kalau kita lihat, saya minta maaf kalau menggunakan teori sosiologi, kan ini ada komunitas kaum borju, kaum yang kapitalis yang memang pikirannya adalah pasar, tetapi dia menguasai sentra kekuasaan, tetapi ada memang mayoritas masyarakat yang memang kondisi ekonominya luar biasa, tetapi sebetulnya secara jumlah ya luar biasa. Dan akibatnya kan tadi itu ketika kekuasaan dikuasai oleh kaum bandar, pasar, pemohon, orang-orang yang orientasinya hanya individu, tentu tidak akan pernah berubah sehebat dan sebesar apapun dan sekaya apapun Indonesia. Bila pengelolaannya itu ya berbasis pada patriarki, pada pasar, pada modal, maka selamanya rakyat akan mengalami apa yang disebut dengan kemiskinan ekstrim. Politik ini. Ya. Meskipun memang masyarakat rasional juga ada. Ya. Menghadapi masalah yang pragmatis seperti apa? Saya tidak takut karena mereka sudah punya hati mana yang baik dan yang buruk, mana yang perlu mereka poroti dan mana mereka yang perlu agungkan, mana yang perlu mereka hisapi dan mana yang perlu mereka muliakan dan berkahkan. Dan rakyat sebetulnya orang yang pintar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena tadi itu mereka mengalami kejenuhan struktural. Kejenuhan struktural. Ya, capek dengan kondisi kepemimpinan yang tadi carut marut dan sebagainya sehingga Dan ini juga ada semacam krisis kepemimpinan Iya, dan pasti. kepercayaan Betul. terhadap pemimpin. Pemirsa, challenge politik talent masih panjang sekali apa yang akan kita bongkar dari seorang Ibang Lukmanul Kijang, dan ini kita desain untuk bagaimana visi misinya tersampaikan dalam ruang-ruang informasi melalui kekuatan jejaring media atau media network yang dibangun di challenge politik talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibang Lukman Nurdin. Saya berasal dari satu pesantren di Boyongbong, namanya Pesantren Al-Jumhuriyah Jihadiyah. Saya kebetulan dicalonkan oleh masyarakat, meskipun bukan represi masyarakat, dari organisasi keislaman agar saya ikut menjadi bagian dari persaingan prestasi ini. Saya dari Demokrat Dapil 11 Garut Tasik dan Tasik menerima tantangan program challenge politik talent.